Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi hari ini saya ucapkan terima kasih pada tim penggerak PKK yang sudah mengundang dan pada seluruh yang sudah hadir di sini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan bagaimana dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi. Jadi ibu-ibu sekalian, memang ini adalah masalah perkawinan anak. Dan perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Mengapa demikian? Karena memang pada fase pertumbuhan itu terjadinya sampai usia 18 tahun. Jadi kalau seorang perempuan kemudian menikah atau tidak mendapatkan gizi yang baik, atau dia terpaksa harus hamil, seorang perempuan, maka pertumbuhannya akan berhenti di usia 18 tahun. Seluruh pertumbuhan dari tulangnya, kemudian pertumbuhan otaknya itu akan berhenti. Bahkan yang lebih berat lagi, dia akan mengalami dampak dari kehamilannya. Dan ini akan mengurangi kebugaran tubuhnya. Nah, jadi karena itulah perkawinan, alhamdulillah tahun 2019 pemerintah sudah mengizinkan bahwa usia 19 yang dijadikan batas untuk pria dan wanita untuk menikah. Begitu juga seorang pria, kalau dia harus menikah di usia 19, kemudian dia harus mendapatkan tanggung jawab, membesarkan anak dan juga merawat istrinya, maka tentunya kesempatan dia untuk belajar kembang menjadi lebih kecil, ya. Karena itulah Convention on the Right of the Child, Konvensi Hak Anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga bila perkawinan terjadi pada usia di bawah 18 tahun ini dianggap sebagai perkawinan anak. Apa realitanya di dunia? Data UNICEF menunjukkan tahun 2018 bahwa ada sekitar 650 juta perkawinan anak di dunia. Asia Pasifik menempati peringkat 3 tertinggi dari perkawinan anak dunia, dan paling tinggi memang di Asia Selatan, yaitu di area India. Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata di Indonesia juga peringkat kita cukup baik tapi tidak baik sebetulnya. Jadi kita menempati peringkat ke-37 untuk di seluruh dunia, tapi adalah yang kedua di ASEAN. Lawan kita hanya Kamboja. Negara di ASEAN yang lain sudah berhasil menurunkan angka ke perkawinan anak, tapi ternyata Indonesia masih tinggi. Mengapa sih masih terjadi di Indonesia? Ternyata beberapa faktor ini dari penelitian dari UNICEF menunjukkan bahwa memang faktor kemiskinan menjadi faktor terbesar pendorong perkawinan usia anak. Karena itu di pedesaan 1,5 kali lebih rentan terjadinya perkawinan usia anak dibanding di perkotaan. Banyak orang tua yang berpendapat bahwa kalau anak itu sudah tidak bisa sekolah lagi, rata-rata harusnya dapat ditanggung sampai 12 tahun sekolah. Tapi kan sekolah itu membutuhkan pendapatan yang cukup untuk orang tua untuk mendukung. Sehingga kadang-kadang sesudah anak itu tidak bisa bersekolah, usia 12 sampai 15 tahun, maka sudah dinikahkan. Pendidikan orang tua juga ternyata berpengaruh. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah akan cenderung mengawinkan anak perempuannya sebelum usia 17 tahun. Karena itu inilah tantangan kita, menangani kemiskinan dan mengupayakan agar semua masyarakat itu mendapatkan pendidikan baik, sehingga saat dia menjadi orang tua dia memahami mengapa harus dicegah perkawinan anak. Ada lagi adalah persepsi bahwa masyarakat berpendapat bahwa perempuan seharusnya menikah lebih cepat dari laki-laki dan tidak perlu bersekolah tinggi karena toh akan jadi ibu rumah tangga. Nah, ini pendapat ini akan sangat-sangat merugikan. Kita berharap kalau kedua orang tua itu pendidikannya baik, mereka tidak berpendapat demikian sehingga mau mendukung anak laki maupun perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang tertinggi. Nah, kita lihat bahwa 37,91% anak perempuan Indonesia yang saat ini berusia 10-17 tahun dan sudah berstatus kawin dan cerai dan menikah di usia 16 tahun. Ada hampir 40% yang sudah menikah pada usia 16 tahun. Bayangkan 4 dari 10 perempuan. Dan persentase ini secara keseluruhan memang dari anak ada sekitar 15 sampai saat ini di 2018 itu sekitar 16%. Anak itu sudah menikah di bawah usia 16 tahun. Saat ini penelitian masih di usia 16 tahun untuk anak perempuan ya.
Bagaimana kemudian tempatnya? Ternyata paling tinggi di Kalimantan Selatan, diikuti dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Rata-rata 1 dari 5 perempuan sudah menikah di bawah usia 16 tahun. Nah, ini angka yang tadi disampaikan adalah BPS, Badan Pusat Statistik pada 2018. Ternyata secara umum di Indonesia itu 1 dari 9 anak perempuan sudah menikah pada usia di bawah 18 tahun. Bahkan ada 20 provinsi dan yang tertinggi ini adalah di Sulawesi Tenggara, Sultra, bahwa 30% 30-40%, 4 dari 10 itu sudah menikah pada usia di bawah 18 tahun. Nah, ini sebetulnya sangat menyedihkan. Jadi ya tentunya DKI Jakarta yang paling bisa mempertahankan hanya 4 dari 100 anak yang menikah di bawah usia 18, tapi ternyata Sultra, Kalteng, Sulbar, Kalteng, Sultra, Kalsel, Kalbar, ini masih banyak. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ini adalah gambar-gambar yang saya dapatkan dari internet, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada dari tim penggerak PKK dari daerah-daerah ini. Ini adalah pernikahan anak SD di Sinjai 2018. Jadi mereka berusia 12 tahun, kelas 6 SD. Entah mengapa keluarga memutuskan untuk mereka dinikahkan. Kemudian ada lagi yang berusia 13-14 tahun, sepasang anak ABG sudah juga dinikahkan. Ini tempatnya di Tapin di Kalimantan Selatan. Kalau yang ini adalah Sinjai Utara. Di yang berikutnya adalah di Musi Banyuasin. Ini juga sama, anak usia 13-14 tahun. Dan kemudian ada lagi di daerah Bantaeng. Ini di Sulawesi juga. Ini juga anak berusia 15 tahun dan 14 tahun. Mereka minta izin untuk menikah di KUA, tapi sebelumnya sudah dinikahkan secara siri oleh keluarga. Mungkin ibu-ibu sekalian tahu cerita tentang ini. Dan kemudian ada seorang remaja juga baru berusia 18-19 tahun, ini yang di tengah, menikah dengan 2 perempuan karena dua-duanya jadi pacarnya, dinikahi yang perempuan usianya di bawah 18 tahun. Ini terjadi di Indonesia. Katakanlah bahwa ini seperti kisah Romeo and Juliet, Romi dan Julie. Dua-duanya sama-sama cinta karena mereka berpacaran, oleh keluarga diminta untuk menikah. Tapi ternyata pernikahan anak tidak begitu ceritanya, tidak semuanya begitu ceritanya. Contohnya ini bukan cerita Romeo and Juliet. Yang ini adalah Bella dan Diana, yang pria berusia 62 tahun, yang perempuan berusia baru 18 tahun, bahkan mungkin belum sampai 18. Ini adalah seorang pria dewasa juga menikah dengan anak, usianya belum sampai 16 tahun. Ini pria 44 tahun, menikah bahkan dengan gadis 12 tahun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nah, ini yang harusnya tidak bisa terjadi. Perlindungan dari masyarakat harusnya mencegah supaya hal ini tidak terjadi. Kasihan, kenapa? Karena si perempuan akan mengalami dampak. Nah, ternyata ada masalah di belakangnya. Jadi yang tadi menikah umur 42, ternyata si perempuan, si gadis disuruh menikah oleh orang tuanya karena ayahnya sudah melakukan pelecehan seksual pada anak itu. Nah, ini tanggung jawab pemerintah. Coba lihat yang ini. Apakah ini cerita Romeo and Juliet? Lihat wajah si anak perempuan. Kita tidak yakin bahwa dia betul-betul menikah karena cinta. Tapi orang tuanya pasti yang mendorong. Karena yang menikahi ini adalah seorang bos yang kaya misalnya. Jadi tadi dikatakan bahwa masalah ini muncul kalau ada masalah ekonomi. Begitu juga ini ceritanya, saya rasa hampir sama, semua juga tahu, sudah beberapa tahun yang lalu, tapi ada masalah lain. Ternyata yang pria juga memang mempunyai, dia sudah punya lebih dari 1 istri sebelumnya. Dan kemudian beberapa tahun kemudian dia menikahi anak usia 7 tahun. Ini harusnya tidak bisa terjadi. Pemerintah bertanggung jawab, masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak perempuan ini dari orang-orang yang barangkali mempunyai kelainan atau orang-orang yang tidak sehat yang menikahi anak-anak tidak dengan tujuan yang mulia, tentunya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi lebih karena maksud-maksud yang lain. Bagaimana yang ini, Bapak dan Ibu sekalian? Bagaimana mungkin masyarakat membiarkan seorang remaja usia 16 tahun menikah dengan seorang nenek berusia 15 tahun? Seorang pria, remaja pria usia 14 tahun dibiarkan menikah dengan gadis dewasa, walaupun katanya barangkali mungkin itu pilihannya. Sekali lagi yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Tidak boleh membiarkan ini terjadi. Ini baru saja tahun 2019, baru 2 tahun yang lalu. Nah, bagaimana kita mengharapkan pemerintah akan melindungi kalau
mereka yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan bahkan juga menikahi anak-anak usia di bawah 18 tahun ini. Nah, inilah yang terjadi. Kita bisa melihat bahwa rata-rata mereka yang menikah anak itu adalah mereka yang paling banyak adalah pendidikannya sangat rendah, yang di perguruan tinggi sangat jarang, bahkan dia tidak atau belum pernah sekolah, ini yang paling banyak. Dan provinsi yang tertinggi adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara. Padahal bagi ibu, dampak pernikahan dini ini bisa menghasilkan kehamilan dan persalinan yang dini, prematuritas. Ada risiko kesehatan reproduksi, di samping itu risiko sosial, hilangnya kesempatan melanjutkan pendidikan. Kalau dia tidak punya pendidikan, hilang juga kesempatannya mendapatkan pekerjaan yang baik. Bahkan dia menjadi terdampak pada kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dibuka lagi di internet, ibu-ibu dilihat bahwa ada seorang perempuan yang menikah di usia 14-15 tahun kemudian menjadi korban kekerasan dari suaminya. Nah, ini suatu hal yang sering terjadi. Dan bagi anak yang dilahirkan dari ibu-ibu muda ini, maka dia akan menderita stunting, prematur, gizi buruk, bahkan kematian sebelum usia 1 tahun. Kita tahu bahwa sehat itu untuk si ibu, untuk si calon ibu adalah sehat tidak hanya secara fisik, tapi juga secara sosial dan psikologis. Kalau dia mengalami kekerasan, bahkan dia harus melahirkan pada usia sangat muda, tentu ini sangat mengganggu kesehatannya. Alhamdulillah ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kita harus sama-sama menjaga, jangan sampai ada perempuan juga anak remaja pria yang menikah sebelum usia 19 tahun. Bahkan kalau bisa usia ideal itu adalah antara 21-25 tahun, di mana mereka sudah siap belajar dan mereka siap untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik, sehingga jauh dari garis kemiskinan nanti. Nah, apa efek secara fisik? Nomor satu ya tentunya secara sosial pendidikannya terhambat, tapi kita tahu bahwa ibu-ibu dengan pendidikan rendah cenderung akan mengalami masalah pada kesehatannya dan mengalami masalah pada kesehatan putra-putrinya, karena ibu itu diharapkan bisa merawat putra-putrinya dengan baik. Dia juga sendirinya mendapatkan masalah kesehatan kalau melahirkan pada usia muda. Ini yang sering terjadi robekan pada jalan lahir, terjadi fistula, dan ini sangat-sangat menyiksa untuk si ibu karena area genitalia itu kalau dia dipaksa melahirkan pada usia belum dewasa, maka penyembuhannya menjadi jelek dan kadang-kadang menimbulkan luka yang tidak sembuh dan ibunya tidak bisa menahan buang air kecil, tidak bisa menahan buang air besar, dan ini sangat-sangat berdampak pada psikis maupun fisik dari si ibu, bahkan sampai kematian. Persalinan prematur yang tentunya berdampak pada bayinya, bahkan melahirkan bayi yang sudah meninggal di dalam kandungan, itu yang disebut dengan stillbirth. Nah, kita lihat dari masalah awal dulu, hanya untuk hubungan intim yang dilakukan pada usia muda. Perilaku perkawinan anak sering dihubungkan dengan perilaku pasangan yang abusif dan tidak teredukasi. Ini contoh yang kisah ini saja, kita tahu bahwa si pasangan prianya punya istri banyak dan cenderung kawin cerai untuk bisa menikah lagi, dan seksual yang lebih dari satu bagi si perempuan maupun si laki-laki akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi menular seksual, HIV AIDS, dan bahkan risiko HIV AIDS-nya itu sampai 4 kali lipat. Seorang remaja yang menikah muda juga kerap kali pernikahannya tidak berjalan dengan langgeng. Tadi kalau tidak diceraikan oleh suaminya, terpaksa bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian dia jarang yang memiliki pasangan seksual hanya satu. Pernikahan seumur hidup itu jarang terjadi, satu dan seumur hidup itu jarang terjadi pada mereka yang menikah remaja. Kita lihat dari para selebritis juga begitu, kalau menikahnya sangat muda, tidak lama dia bercerai dan kawin lagi dan seterusnya. Nah, apa bahaya langsungnya dari perkawinan anak dengan hubungan seksual yang dilakukan pada usia terlalu muda? Aktivitas seksual yang terlalu muda ternyata dapat meningkatkan risiko kejadian kanker serviks. Indonesia termasuk salah satu negara yang menderita kanker serviksnya cukup tinggi. Salah satunya adalah selebritis, Jupe misalnya, Julia Perez, dia juga mendapatkan kanker serviks, dan ternyata kalau sebelum usia 16 tahun sudah melakukan kontak seksual, maka risiko untuk mendapatkan kanker serviks bisa naik 6-7 kali lipat. Nah, ini kan sangat berbahaya. Mereka yang menikah dini umumnya mempunyai anak cukup banyak, sehingga juga risiko kanker serviksnya menjadi lebih tinggi. Dia punya partner seksual, dia kawin berkali-kali, maka dia juga mendapatkan risiko untuk menderita HIV, infeksi menular seksual, dan ini juga meningkatkan risiko untuk menderita kanker serviks. Jadi
pada mereka yang melakukan kontak seksual pada usia muda, sebetulnya organ reproduksi atau organ seksual kita itu belum siap untuk mendapatkan infeksi atau iritasi, dan belum siap apalagi untuk melahirkan. Bagaimana dengan kehamilan? Kehamilan pada perempuan yang usianya sangat muda membuat dia mendapatkan risiko karena kurangnya edukasinya. Pendidikannya masih kurang, bayangkan kalau dia berumur 12, 13, perilakunya belum matang, sehingga dia tidak juga menyadari bahwa hamil itu berisiko, dia harus periksa hamil teratur, dia membaca buku-buku tentang kehamilan, itu nggak bisa diharapkan. Kerap kali mereka hanya memeriksakan kehamilan ya seadanya saja, sehingga mereka berisiko tinggi untuk menderita preeklamsi, persalinan prematur, radang pada saluran rahimnya, dan bahkan sepsis atau infeksi sampai kematian. Dan ini betul-betul meningkatkan angka kematian ibu dan juga janin maupun bayinya. Dan dampak perkawinan dini ini juga mereka jarang yang menggunakan kontrasepsi setelah persalinan pertama karena ketidaktahuannya atau karena dia kemudian rumah tangganya tidak harmonis. Dan seringkali dia kemudian hamil lagi dengan jarak yang sangat pendek karena tidak tahu bagaimana cara mencegahnya. Dan terjadilah kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan, unwanted atau unplanned yang berulang. Dan bahkan kadang-kadang berakhir dengan abortus atau aborsi. Kalau abortus itu spontan, aborsi itu upaya menggugurkan kandungan karena ketidaksiapan untuk hamil. Sekali lagi ternyata kehamilan terlalu muda tidak hanya berdampak pada ibu, tapi juga berdampak pada bayi yang dikandung. Apa yang terjadi? Bayi itu lahir dengan berat badan rendah, pertumbuhan di dalam kandungannya jelek, buru-buru ibunya memikirkan gizinya. Ibu-ibu yang hamil pada usia muda itu kadang-kadang dia sangat stres, dia tidak mampu kemudian menyusui bayinya, apalagi kalau dia hamil lagi. Dan kemudian dia menderita infeksi. Dan pada kondisi rumah tangganya tidak harmonis, dia mendapatkan kekerasan dari suami, tentunya sulit bagi dia juga untuk merawat bayinya dengan baik. Sehingga seringkali anak-anak ini menjadi anak-anak yang single parents dan dititip-titipkan saja pada keluarga, bahkan ada yang dititipkan pada orang lain yang kemudian kita pernah mendengar kasus Angel di Bali yang dia kemudian bahkan anak ini harus mengalami kekerasan juga nantinya. Nah, ini tidak kita inginkan. Jadi apa kondisi yang terjadi pada bayi secara langsung? Prematuritas, ini paling sering 40% kejadian prematuritas bila si ibu usianya kurang dari 18 tahun. Low birth weight, bayinya tidak bisa tumbuh dengan baik dalam kandungan karena ibu-ibu remaja ini rata-rata anemia, kurang energi kalori, dan berakibat bahwa bayinya lahir dengan apgar yang jelek, tidak langsung bernafas, dan ini sangat merusak otaknya. Begitu juga bayi-bayi yang tidak tumbuh di dalam kandungan dengan baik, maka pertumbuhan otaknya menjadi jelek. Bahkan menderita cacat dalam kandungan, menderita komplikasi pada masa bayi karena tidak disusui dengan baik, dirawat dengan baik, menderita kematian pada usia belum sampai 1 bulan, bahkan belum sampai 1 tahun. Nah, bondingnya menjadi jelek sehingga hubungan ibu dan bayi tidak berlangsung dengan baik. Anak-anak ini nantinya menjadi anak yang bermasalah. Jadi kita sangat memahami bahwa seorang bayi itu untuk bisa tumbuh menjadi anak yang baik, dia membutuhkan di dalam kandungan 270 hari perawatan secara fisik maupun mental, dan 2 tahun pertama juga harus dirawat dengan baik secara fisik maupun mental, termasuk pemberian ASI eksklusif minimal 2 tahun. Nah, apalagi yang paling menyedihkan, maka terjadi penyiksaan pada bayi dan anak dari ibu-ibu atau pasangan remaja yang tentunya jauh dari perasaan melindungi atau ingin merawat bayi dan anaknya dengan baik. Ini sering sekali kita dengar ya. Nah, karena itulah perkawinan anak dan adalah tantangan untuk kita mendapatkan generasi penerus di masa mendatang. Perkawinan anak kehamilan pada usia yang sangat muda dan akan meningkatkan risiko kematian maupun kesakitan pada anak yang dilahirkan dan juga pada si ibu itu sendiri. Beberapa penyakit yang bisa muncul pada bayi atau anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu muda ini tadi sudah kita sebutkan. Berat badan lahirnya saja sudah jelek, rendah karena prematur atau pertumbuhan dalam kandungan yang tidak baik. Tapi pada pertumbuhannya pun karena si ibu tidak merawat dengan baik, anak-anak dan bayi ini cenderung menderita infeksi saluran nafas akut, diare berulang, malnutrisi, dan berakibat pada stunting. Nah, ini yang kita paling khawatirkan. BKKBN mendapatkan pesan dari Bapak Presiden untuk menurunkan angka stunting. Berapa besar stunting di Indonesia? 1 dari 3 anak Indonesia itu stunting. Apa itu stunting? Nah, kalau di India sudah jelas ada penelitiannya bahwa mereka yang hamil pada usia remaja cenderung
anaknya nantinya menjadi stunting. Stunting itu apa? Stunting itu adalah kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupannya. Dan bila pertumbuhan tubuhnya tidak baik, dengan sendirinya pertumbuhan otaknya tidak baik. Karena itu tidak aneh kalau nanti anak-anak ini tidak bisa bersaing di sekolah, boro-boro dia menjadi juara, bersaing pada dunia kerja. Kalau dia tidak bisa sekolah dengan baik, dia akan sulit mendapatkan penghasilan, mendapatkan pekerjaan yang baik. Tampaknya memang dari tubuh, tapi ternyata ini hubungannya dengan otak. Karena itu Cina yang sudah berhasil untuk menurunkan jumlah kehamilan, hanya seorang pasangan itu hanya bisa punya 1 atau 2 anak, maka mereka sekarang mempunyai anak-anak yang tinggi badannya luar biasa. Kita lihat saja sekarang sedang Olimpiade, kita bisa lihat nanti Cina akan menguasai Olimpiade karena mereka mempunyai pemain basket yang tinggi badannya 2 meter, sedangkan di Indonesia untuk mencapai tinggi badan 180 saja untuk pria itu sulit. Untuk perempuan untuk mencapai 160 saja sulit. Dan itu menggambarkan betapa otaknya pun tidak berkembang dengan baik. Apa dampak stunting yang kelihatannya anak-anak ini relatif lebih pendek adalah mudah sakit, kemampuan kognitif kurang, sulit untuk belajar, saat tua pun dia akan berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Fungsi tubuhnya tidak seimbang, postur tubuhnya tidak seimbang, dan dengan dia menjadi kurang bersaing dalam dunia sekolah maupun dunia kerja, tentunya dia akan susah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup baik, dan ini adalah kerugian ekonomi yang besar untuk Indonesia. Kita sulit untuk mengharapkan anak-anak yang inovatif, yang bersaing, yang bahkan bisa merebut pangsa kerja dari perusahaan-perusahaan internasional. Nah, itu akan kita inginkan, bahwa anak-anak kita pun bisa merambah dunia internasional untuk bekerja. Pencegahannya memang adalah memberikan ASI. Tadi kita bilang anak-anak remaja ini buru-buru dia bisa memberikan ASI untuk 2 tahun. Yang dewasa saja sulit ya. Di Indonesia prevalensi stunting kita adalah 37%, kira-kira 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Dan ada sekitar 8 juta anak Indonesia pada tahun 2018 saja yang mengalami gangguan pertumbuhan. Kalau mereka tidak bisa dapat penghasilan yang baik, mereka akan cenderung bertindak kriminal, menggunakan narkoba, menjual narkoba, kemudian menjadi preman, menjadi pencuri, dan sebagainya. Itu bahaya latennya, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kita harus berjuang supaya generasi kita mendatang adalah generasi yang inovatif, yang bahkan bisa mengkreasi, membuat penghasilan sendiri, tidak bekerja pada orang. Itu yang diinginkan oleh kementerian sekarang. Karena itulah bagi mereka laki-laki maupun perempuan sekarang kita upayakan semua calon pengantin, apalagi kalau pengantin ini pengantin remaja, harus diperiksa oleh dokter, memastikan bahwa dua-duanya sehat, dan kemudian pada saat dia hamil dia memeriksakan diri dengan teratur, sehingga kehamilan, apalagi kehamilan remaja itu harus dipantau oleh dokter, karena kehamilan remaja dianggap sebagai kehamilan berisiko tinggi. Tidak cukup hanya diperiksa begitu saja, tapi harus dipantau betul sehingga ibu ini berhasil melahirkan bayi yang sehat, dan ibu sendiri selama proses kehamilan dan persalinan juga bisa dijaga kesehatannya. Paham bahwa pada usia di bawah 19 tahun remaja Indonesia di tahun 2018 itu hampir 50%-nya ini yang tidak hamil itu KEK. KEK itu sangat kurus, kurang kalori protein. Bagaimana kalau dia hamil nanti? Karena itulah sekitar 40% ibu-ibu hamil Indonesia itu kalau usianya di bawah 19 tahun dia sendiri sudah kekurangan nutrisi. Bagaimana dia bisa memberikan nutrisi pada bayinya. Dan dia sendiri juga anemia. Ibu-ibu hamil ini pada usia yang remaja itu rata-rata 30-40% dia anemia. Karena itu pada saat hamil, hampir 50% ibu-ibu di Indonesia itu anemia. Anemia berhubungan dengan apa? Tadi prematuritas, gangguan pertumbuhan janin, bahkan mencelakakan nyawa ibu karena bisa terjadi perdarahan pada saat persalinan. Dampak psikososial, sekali lagi ibu-ibu sekalian, sehat itu bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat secara psikis dan sosial. Perkawinan anak mempunyai dampak psikososial yang sangat besar. Kita lihat saja, masa dia harusnya bisa bermain, masa dia harusnya bisa mengembangkan pribadinya, bisa berusaha untuk belajar sebaik-baiknya, untuk bisa nanti mendapatkan penghasilan yang sebaik-baiknya, harus diganti dengan merawat bayi dan dia mempunyai tanggung jawab terhadap bayinya. Ini harus kita hindari. Perkawinan anak akan memberikan keluarga tidak akan memberikan keluarga sejahtera. Karena perkawinan itu bisa memberikan keluarga sejahtera hanya bila pria maupun wanitanya sudah dewasa, baik fisik maupun psikis.
mengatur ekonomi keluarga bukan hanya minta pada orang tuanya, ini adalah modal dasar. Secara sosial kultural juga, pasangan harus mampu memenuhi tuntunan sosial perkawinan, harus mampu mengurus rumah tangga, membesarkan anaknya. Usia muda tidak memungkinkan terjadinya atau hadirnya unsur tersebut. Nah, ini adalah juga dampak pada kondisi keluarga yang kurang harmonis. Anak-anak itu kan hobinya berantem, berkelahi. Bagaimana kalau dia menikah? Nah, tentunya ini akan berdampak bahwa anaknya nanti pun tidak bisa dirawat dengan baik, tidak mempunyai role model yang baik. Role modelnya adalah kekerasan pada keluarga. Ayah ibu yang bolak-balik beribut, berantem, ayah yang melakukan kekerasan pada ibu, ini bukan role model yang baik untuk generasi emas Indonesia, dan ini akan berdampak pada hilangnya generasi emas Indonesia. Jadi kita lihat bahwa kehamilan pada masa remaja akan berdampak pada nutrisi yang kurang dan stunting pada anak-anak yang dilahirkannya. Ibunya akan kurang pendidikan, dia tidak mungkin survive. Perkawinan anak 5 kali lebih besar berpeluang untuk bayinya meninggal, untuk ibunya meninggal dalam persalinan, baik si ibu maupun si bayi. 5 kali risiko meninggalnya. 40% risiko anaknya akan stunting. 85% perempuan yang menikah pada usia remaja tadi terpaksa mengakhiri pendidikannya sesudah menikah. Bayangkan kalau pendidikannya hanya SD, bagaimana dia bisa bekerja dengan hanya pendidikan SD? 40% dia akan mengalami kekerasan dalam keluarganya. Dihajar oleh suaminya, dihajar oleh orang tua suaminya. Ini banyak terjadi. Dan siklus ketidaksetaraan gender dan siklus kemiskinan akan berlanjut dalam masyarakat, dan ini berpotensi menghilangkan peningkatan 1,7% dalam penghasilan negara. Karena mereka lebih mudah untuk menjadi peminta-minta, lebih mudah untuk menjadi preman, menjadi rampok, menjadi maling. Ini tidak kita inginkan. Risiko perkawinan usia anak juga dilema, karena fase perkembangan anak perempuan untuk emosinya, kognitif, dan sosialnya akan terhambat. Secara kesehatan jelas, reproduksi anak perempuan belum siap kalau di bawah usia 18 tahun. Cenderung risiko komplikasi janinnya, persalinan kematian juga lebih tinggi dibandingkan kehamilan di usia ideal. Rentan terhadap kekerasan dan perceraian, dan ini akan mendesak si perempuan ini mencari cara yang lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan. Mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial, mereka bekerja secara tidak wajar. Ini adalah hal-hal yang didorong apabila mereka terpaksa menikah pada usia sangat muda. Hak yang terhentinya adalah bahwa anak memutus haknya untuk mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan. Banyak mereka yang hamil tidak diperkenankan lagi untuk sekolah. Ini tidak boleh terjadi, ibu-ibu sekalian. Kita harus mendukung. Kalau mereka terpaksa menikah dan hamil, mereka harus tetap kita dukung untuk sekolah lagi, sehingga si ibu ini, ibu muda ini juga masih bisa mengembangkan dirinya. Karena kalau tidak, maka perekonomian negara lah yang akan menjadi dampaknya. Kita harus membuat sejarah, ibu-ibu sekalian. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan sebagai kaum perempuan. Dan kaum perempuan harus mendapatkan pendidikan yang cukup seperti kaum laki-laki. Itu adalah semangat dari Raden Ajeng Kartini yang terus-menerus harus kita camkan, bahwa perempuan itu tidak hanya menjadi ibu yang meminta nafkah dari suaminya, tapi perempuan juga harus bisa membuat sejarah. Dia bisa melahirkan anak-anak yang menantinya akan menjadi generasi emas. Ini saja yang ingin saya sampaikan, semoga bisa memberikan pencerahan pada ibu-ibu sekalian dan juga para remaja, bahwa tanggung jawab kita bukan hanya mengawinkan seorang anak remaja, tapi kita harus melihat remaja perempuan ini sebagai calon generasi emas yang bisa memberikan inovasi pada negara ini dan bisa meningkatkan negara ini menjadi negara yang lebih terkemuka nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.